Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kimia kali ini dengan judul termokimia. Sebelum kita masuk kepada topik bahasan, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita akan pelajari ini mendapat keberkahan darinya. Di kesempatan ini kita akan membahas 3 subtopik nantinya, ya. Yang pertama adalah pembagian reaksi berdasarkan termokimia, kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi atau delta H, dan yang ketiga adalah menghitung delta H suatu reaksi. Langsung saja kita masuk kepada pembagian reaksi. Nah, sebelum itu di sini akan Bapak sampaikan tentang secara sederhana apa itu termokimia, ya. Termokimia itu berarti asal katanya termo dan kimia, gitu ya. Termo sendiri itu artinya adalah terkait dengan nanti suhu, ya, terkait dengan suhu dan terkait dengan kalor. Jadi ada suhu, ada kalor, seperti itu, ya. Kalau kimia sendiri terkait dengan reaksi atau persamaan reaksi. Jadi termokimia adalah topik dalam kimia yang akan membahas tentang adanya reaksi yang melibatkan kalor atau adanya reaksi yang melibatkan suhu, ya. Jadi nanti ada reaksi, ada suhu, ada reaksi, ada kalor. Kita masuk kepada yang pertama tadi dari subtopik bahasan, yaitu pembagian reaksi. Pembagian reaksi, tentunya pembagian reaksi di sini adalah berdasarkan tinjauan dari topik kita, yaitu termokimia. Nah, pembagian reaksi berdasarkan kalornya, gitu ya, dibagi menjadi 2. Ada yang tahu pembagian reaksi itu menurut tinjauan termokimia? Ya, yang pertama namanya adalah reaksi eksotem dan yang kedua adalah reaksi endotem. Mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah ini, ya. Yang pertama namanya adalah reaksi eksotem. Reaksi eksotem. Nah, eksotem ini dari katanya adalah X artinya adalah keluar, gitu ya. X artinya keluar, tem artinya adalah kalor. Jadi kalornya keluar atau kalornya lepas, gitu ya. Jadi eksotem adalah reaksi yang terjadi di mana reaksi yang melepaskan kalor atau reaksi pelepasan kalor, ya. Nah, nanti di soal reaksi pelepasan kalor ini nama lainnya, ya, bisa aja nama lainnya adalah reaksi yang menghasilkan, gitu ya. Menghasilkan, gitu, menghasilkan. Reaksi yang melepaskan, menghasilkan. Kemudian nah, ini yang melepaskan atau menghasilkan ini siapa yang menghasilkan, gitu, dan siapa yang melepaskan, kemudian dilepaskan kemana. Jadi melepaskan kalor ini, ya, dari yang namanya sistem. Jadi ada istilahnya itu sistem, ya, dilepaskan menuju ke lingkungan. Jadi sistem itu maksudnya adalah objek yang kita amati itu namanya sistem. Misalkan kita membuat suatu larutan gula, gitu ya. Nah, larutan gulanya itu kita sebut sistem. Lingkungannya adalah yang di luar dari larutan gula. Misalnya apa yang di luar larutan gula? Tempat wadahnya, gitu kan. Kemudian daerah-daerah di sekitar larutan gula itu. Jadi nanti kalau eksotem berarti dia dari sistem menuju ke lingkungan. Jadi yang kita amati sistemnya. Jadi kalor sistem berkurang, gitu ya. Kalor lingkungan bertambah. Jadi di sini nanti kalor sistemnya jadi berkurang, kemudian kalor lingkungan jadi bertambah. Kalor lingkungan bertambah. Makanya ciri dari eksotem ini nanti karena dari lingkungan kalor lingkungan bertambah, maka cirinya nanti ada cirinya, ya. Pertama adalah ciri dari eksotem ini adalah yang pertama nanti suhu lingkungan naik. Suhu lingkungan naik. Jadi nanti setelah reaksi eksotem biasanya suhu lingkungan naik. Jadi T2 lebih besar daripada T1. Jadi suhu yang kedua lebih besar daripada suhu yang pertama. Kemudian ciri yang berikutnya adalah dia nanti memiliki perubahan entalpi atau delta H bertanda minus, menunjukkan dia telah melepas kalor.
ya, melepas kalor. Kemudian nanti yang ketiga, ciri dari eksoterm adalah dalam diagram atau grafik eksoterm itu selalu menunjukkan tanda panahnya ke arah bawah sesuai dengan diagram Kartesius ya. Kalau diagram Kartesius kan ke bawah tuh artinya dia negatif gitu kan. Jadi delta H-nya negatif, tanda panahnya ke arah bawah ya. Nah, di soal SBMPTN tahun 2019 yang namanya adalah UTBK, ini muncul profil energi dari eksoterm. Jadi ada sumbu Y itu adalah energinya atau delta H atau entalpinya gitu ya. Kemudian di sini sumbu X-nya itu adalah berjalannya reaksi. Nah, kemudian nanti ada namanya dalam suatu persamaan reaksi yang sudah kita bahas di kelas 10 ya. Itu kan ada namanya reaksi itu memiliki zat mula-mula ya kan. Mula-mula atau kita sebut dengan reaktan ya kan. Jadi reaksi itu dia ada namanya reaktan. Reaktan itu adalah zat mula-mula atau pereaksi. Baru nanti kan ada tanda panah. Tanda panah baru nanti akhir reaksi kita sebut dengan produk ya kan, atau hasil reaksi. Nah, reaktan itu posisinya nanti dia di sebelah sini, reaktan mula-mula ya kan. Kemudian di akhirnya ini adalah produk. Nah, energi reaktan itu segini energinya. Kita anggaplah ini energi atau kita anggap ini entalpi. Jadi entalpi itu energi. Jadi di sini adalah entalpi reaktan. Kemudian kalau kita tarik garis supaya kita dapat sejajar dengan energinya produk, jadi energi produk ini segini. Gitu ya. Nah, nanti delta H-nya yang mana gitu kan? Delta H yang mana, Pak? Delta H itu adalah perubahan entalpi itu yang ini. Nah, jarak antara inilah yang disebut dengan delta H. Kemudian dari mula-mula sampai puncak tertinggi ini kita sebut sebagai yang ini namanya adalah energi aktivasi. Jadi ada namanya energi aktivasi atau EA ya. Namanya energi aktivasi atau energi pengaktifan. Energi yang dibutuhkan supaya reaksi terjadi. Kalau delta H itu adalah H dari produk dikurang H dari reaktan atau akhir kurang awal. Nah, akhirnya di sini karena produknya lebih kecil daripada reaktan, maka kalau kecil kurang besar nanti hasilnya akan negatif. Jadi nanti hasilnya akan negatif. Makanya ini kita bisa simpulkan di sini delta H produk lebih kecil daripada delta H reaktan, sehingga delta H-nya bertanda bernilai negatif. Ya, delta H-nya bernilai negatif. Jadi kalau intinya adalah produk lebih kecil, jadi reaktan kemudian produk, ini produknya lebih kecil. Seperti itu ya. Itu untuk reaksi yang kita sebut dengan reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua ada namanya reaksi endoterm. Oke ya, yang kedua namanya adalah reaksi endoterm. Kalau ekso itu keluar, kalau endo berarti dia ke dalam. Nah, reaksi yang endo atau reaksi yang ke dalam artinya reaksinya itu masuk kalornya ke dalam. Ke dalam mana? Pasti tadi yang kita amati kan adalah sistem ya. Jadi masuk ke dalam sistem. Jadi reaksi yang menyerap istilahnya ya, menyerap atau dia membutuhkan ya, atau reaksi yang memerlukan, membutuhkan, yang butuh atau reaksi yang memerlukan kalor. Ya, butuh sama perlu sama ya, sinonim. Nah, kemudian dari mana dia menyerap kalor? Tentu dari lingkungan. Jadi nanti di sini kebalikan dia ya. Jadi dari lingkungan itu ditransfer atau diserap kalornya menuju kepada sistem. Ya, menuju kepada sistem. Itu yang disebut sebagai reaksi endoterm. Nah, dengan kita mengetahui bahwa sistem menyerap kalor, tentu kita tahu ciri-cirinya nanti ya. Jadi nanti kalor dari sini, jadi kalor dari lingkungan itu berkurang. Sementara kalor sistem bertambah. Ya. Nah, karena kalor sistem bertambah, maka cirinya adalah ciri dari endoterm adalah yang pertama kita lihat suhunya. Bagaimana suhunya? Kalau suhu kalor lingkungan berkurang, maka nanti suhu setelah terjadi reaksi T2 akan lebih kecil daripada T1. Ya.
akan lebih kecil daripada T1 atau kondisi lingkungannya jadi dingin gitu. Contoh kalau misalkan es mencair, itu kan nanti gelasnya jadi semakin dingin ya. Nah, semakin atau wadahnya jadi dingin. Kalau umpamanya exotherm adalah contoh reaksi pembakaran. Kalau ada suatu proses pembakaran, pasti di area sekitar pembakaran itu pasti panas. Itu menunjukkan bahwa dia kalornya dilepaskan. Nah, delta H-nya tentu kebalikan dari exotherm. Berarti di sini kalau exo negatif berarti endo positif. Kemudian dalam diagram ini nanti kita bahas di belakang ya. Diagram itu nanti tanda panahnya arahnya ke arah atas. Jadi tanda panahnya ke arah atas. Nah, sekarang kita lihat profil dari energinya. Profil energi untuk reaksi endotherm. Ini sumbu Y ya, kemudian ini sumbu X. Nah, sumbu Y ini adalah entalpi ya, atau delta H-nya ya. Nah, kalau reaktannya di sini, sekitar sini, maka terjadi reaksi sampai puncak tertinggi. Produknya dia di sini. Ya, jadi produknya itu akan di sini adalah reaktan ya, reaktannya di sini. Ini reaktan, kemudian produk di sini. Nah, energi reaktan di sini H reaktan. Kemudian energi produk itu lebih tinggi di sini H produk. Nah, yang disebut entalpinya sama di sini. Ini entalpi delta H, yaitu H reaktan dikurang dengan H produk dikurang dengan H reaktan. Jadi produk dikurang dengan reaktan. Nah, dari mulai reaktan sampai puncak tertinggi ini namanya tetap sama, energi pengaktifan atau energi aktivasi. Nah, kesimpulan kita adalah H produk di sini posisinya lebih besar daripada H reaktan. Makanya nanti ini bertanda positif karena besar kurang kecil. Ya, jadi ingat kalau endotherm H reaktan lebih besar daripada H produk. Nah, itulah contoh dari reaksi exotherm dan endotherm. Coba kalian sebutkan ya. Coba kalian cari informasi atau sebutkan 3 contoh reaksi ya, reaksi exotherm. Coba sebutkan di komentar bawah sini. Coba sebutkan reaksi 3 contoh exotherm dan 3 contoh reaksi endotherm yang pernah kalian temui di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. 3 reaksi endotherm. Coba sebutkan dan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini.